Seluruh negara, seluruh bangsa itu membutuhkan kepolisian. Setuju, Pak. Tapi bukan parcok. Kepolisian yang benar itu. Karena menjamin keamanan ketertiban publik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan selama tidur pun dia jagain. Pengusaha mana yang nggak deket sama kita, Pak? Yang mau tempel sama kita ngadep-ngadep, bawa permen supaya kita senyum-senyum. Ternyata bukan pengusaha oligarki. Itu masih urusan duit, Pak, itu. Tapi kalau kekuasaan sudah mendekati Polri dan TNI, mendekati, itu sudah punya maksud-maksud untuk membelokkan kedua garda pertahanan bangsa terakhir ini ke arah yang mereka mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah mengundang kami acara ini. Mohon maaf terlambat acara tadi di pagi sebentar. Melihat judul kita, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, dengan tema saatnya merebut kembali kedaulatan rakyat. Sebetulnya kita semua sudah memperhatikan perjalanan bangsa kita. Ada komponen yang terbukti melakukan langkah-langkah bersejarah dan merubah sistem. Tahun 75 peristiwa Malari, kita lihat dibakar semua mobil-mobil Jepang, Toyota. Kenapa? Apa dampaknya? Kita tahu. Saya bukan ahli sejarah tapi sedikit ngerti lah. Kemudian tahun 98, bagaimana gerakan mahasiswa berhasil. Saya pada saat itu ada di Sarajevo, Bosnia, pasukan PBB. Dari kejauhan melihat CNN, berarti saya pulang ini nanti ke Indonesia presidennya udah bukan Pak Harto lagi. Aneh, saya pikir itu sampai kiamat presiden kita Pak Harto. Waktu itu kaget, wah betul sudah ganti. Muncul reformasi, wow itu harapan baru. Dengan cita-cita harapan yang berubah kembali ke kedaulatan rakyat, betul? Ya. Maksudnya itu sudah dimulai itu sudah tahun 98, 75. Setelah reformasi 26 tahun, kita kembali bergerak hari ini. Dan bergeraknya suasana hari ini terlihat itu bukan karena Pak Habibie, Pak Gus Dur, bukan karena SBY, Bu Mega, tapi yang kemarin itu 10 tahun jadi presiden, ributnya ke situ. Berarti ada yang gagal di situ, ada yang memicu emosi publik sebegini berat. Ada apa dengan 10 tahun itu? Satu pun gak ada yang bicara lagi soal Bu Mega, PDIP, Demokrat. Artinya masih masuk daya nalar publik, kalaupun ada plus dan minus. Tapi 10 tahun ini betul-betul mencengangkan, membuat kita heboh sebegini keras. Muncullah gerakan GMKR, termasuk satu diantaranya. Terus tujuan tadi merdeka, merdeka, mari kita ini segala macam. Kata-kata itu udah 2 tahun, 3 tahun ini saya dengar selalu diucapkan. Muncul tokoh-tokoh hebat. Hari ini kita muncul, waktu itu purnawirawan perwira tinggi TNI dan 3 orang Polri. Polri 3, Pak. Saya jamin mereka itu bukan parcok. Betul. Kalau yang diem aja itu parcok. Ya. Lalu demo di KPK. Saya bilang apa? Bubarkan parcok, tapi selamatkan Polri. Kenapa? Bangsa kita itu butuh kepolisian yang baik. Betul. Seluruh dunia, negara dunia itu membutuhkan institusi yang namanya kepolisian. Untuk sebentar Bapak Ibu,
Seluruh negara, seluruh bangsa itu membutuhkan kepolisian. Setuju, Pak. Tapi bukan parcok. Kepolisian yang benar itu. Karena menjamin keamanan ketertiban publik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan selama tidur pun dia jagain. Kalau TNI mau urusan pertahanan lah, jelas itu. Jaga kita jangan dicorek-corek sama asing. Tapi yang di dalam ini loh. Nah, Polri maupun TNI itu ibarat gadis cantik yang sangat pengen di ijab kabul, diajak temen. Karena apa? Seragamnya, senjatanya itu bisa jadi jeger-jegeran. Yang paling seneng tuh oligarki dulu. Pengusaha mana yang gak deket sama kita, Pak? Yang mau tempel sama kita ngadep-ngadep, bawa permen supaya kita senyum-senyum. Ternyata bukan pengusaha oligarki. Itu masih urusan duit lah itu. Tapi kalau kekuasaan sudah mendekati Polri dan TNI, mendekati, itu sudah punya maksud-maksud untuk membelokkan kedua garda pertahanan bangsa terakhir ini ke arah yang mereka mau. Sekarang mereka bukan hanya mendekati supaya sumeh sama mereka, tetapi juga mengangkangi polisi dan tentara sehingga bisa diatur-atur. Berubahlah itu istilah parcok kayak partai. Tapi yakinlah saya, tidak semua pengen jadi parcok, takut kalau gak ikut jadi parcok nanti kenapa. Tidak semua anggota TNI mau jadi parcok, nggak mau. Bapak lihat nih Bapak ini TNI, mereka nggak mau jadi parcok. Tapi yang jadi parcok, Bapak juga tahu siapa-siapa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf tadi saya lupa nyebut satu persatu, tapi terakhir saya sebut juga satu-satu. Kembali ke tema saya itu, kita lupa komponen bangsa yang selama ini berhasil 3 kali memberikan dasar-dasar pemikiran ke lebih baik menuju kedaulatan rakyat. Dan saya lihat 2-3 tahun terakhir komponen itu kok diam. Yang namanya pemuda, yaitu tepatnya mahasiswa, kemana mereka? Komponen-komponen yang ada tadi seperti ibu yang cantik tadi bilang, kami dari ibu cantik menjadi ibu tukang demo. Tapi ya itu, begitu kepanasan, make up meleleh, minggir. Enggak. Kalau enggak, buktikan sama kami ke depan. Terus Purnawirawan orang-orangnya gitu aja. Padahal Purnawirawan itu jumlahnya ribuan. Mana? Nah, bukan, mungkin karena beliau sudah merasa tua, udah capek. Tapi coba lihat dari depannya kan lumayan juga, umurnya 70-an, ada yang 80 kayaknya. Nah, Bapak-bapak Purnawirawan, termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita mengajak Pak Purnawirawan lain untuk bergabung. Saya melihat yang kemarin pertemuan ada Pak Narko, ada Pak Walrosi itu yang menemukan 8 poin itu. Yang bertahan cuma tinggal berapa orang. Yang lainnya kemana lagi tuh? Kan begitu Pak. Kalau polisi hebatnya apa Pak? Konsisten cuma 3 orang sampai hari ini Pak. Pak Ugro, Pak Susno, sama saya, dan kami bertiga udah dicatat sebagai target teratas di Mabes Polri. Udah. Emang gue pikirin. Gitu ya. Jadi komponen mahasiswa, tolong ini ada Pak Taufik UI Watch. Ayo Pak,
Kita ajak tuh bukan cuma UI, UGM, ITB, Erlangga, Sriwijaya itu, ITS, semua Pak, Universitas Patimura, Uncel semua. Tadi saya tanya Pak Taufik, nah kemana mereka? Mereka udah dikendalikan di fakultasnya dekan. Siapa saja? Ya, jelas sistemnya begitu. Rektor itu diangkat bisa jadi rektor itu kan tantangan presiden Pak. Tentunya dipilih orang-orang yang bisa diatur. Di negara ini orang yang nggak bisa diatur itu dibuang. Kalau bisa disingkirkan dibuang. Kalau dibuang masih ribut, dipecat dimasukin penjara. Karena kadang-kadang dibuang aja udah minta jabatan supaya dapat yang bagus. Di kita kan begitu Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya itu aja, kemana mahasiswa? Bapak komponen-komponen ada TNI, ada purnawirawan, ada polisi, ada pemuda. Ibu-ibu mama kan punya anak juga mahasiswa, punya saudara, punya itu. Bapak semua punya ada kaitan dengan mahasiswa. Anak saya ada satu terakhir yang mahasiswa, tapi kayaknya di luar. Itu kita gerakan supaya mau turun, karena terbukti mereka 3 kali telah merubah fondasi kedaulatan kembali kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, ini terakhir Pak, jangan khawatir, saya tahu sudah lama. Kita fokus GMKM, kedaulatan rakyat, ya. Ada orang bijak bilang, kunci profesional adalah spesifikasi. Lihat, sekarang orang bikin warung bakmi. Dia jual bakmi aja, dia nggak jual gado-gado, bakso segala macam. Itu namanya Pujasera. Spesialisasi adalah kunci profesionalisme. Kuat jadi satu gerakan. Kalau ini pengen kuat, fokusnya kepada kedaulatan rakyat. Merebut, saya setuju kata Pak Refli tadi. Tidak lagi kembali. Kalau kembali berarti sudah ada. Pernah ada ya. Dulu kita berjuang ini nggak pernah dapat. Masalahnya apa? Nggak bisa dapat. Karena rakyatnya juga, nih rakyat ini sebagai bagian dari kita juga perlu dibenerin nih. Terbukti 5 tahun ribut pas pemilu terima bansos dan segala macam berubah nyoblos, makanya menang terus tuh. Makanya menang terus tuh orang-orang yang mengangkangi kedaulatan rakyat. Ya, ini kita banyak teriaknya nyogok, pada saat terima bansos, terima juga sebetulnya. Konsekuensi dong. Jangan ngomong doang. Pada waktunya teriak, ngomong, begitu pelaksanaannya, terima di bawah tangan. Ayam sayur saya nggak mau ikut gerakan kayak begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Dan kalau ini tujuannya, fokusnya ke sini, jangan punya kepentingan lain. Setuju nggak? Banyak kepentingan. Kalau medsos sekarang itu panjat sosial, itu kepentingan pribadi. Pansos bukan bansos. Ya, coba perhatikan situasi. Teriakan-teriakan begini, udah Pak, itu the game. Udah sahih, udah bener. Tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Bikin yang baru dong. Kita perhatikan mulai dari kasusnya RRT itu Pak Roy Suryo tuh. Permainannya saya baca betul-betul canggih. Mereka melalui parcok. Mudah-mudahan gak jakcok gitu. Kejaksaan coklat. Enggak hakim. Sama. Kenapa? Saya udah ngalami. Kalau sudah dikendalikan itu bukan cuma polisi, habis polisi selesai jaksa, begitu P21. Udah begitu hakim putus, terserah mau ada bukti nggak ada bukti, legitimate jadi. Bapak Ibu, saya ingatkan, saya ingat Pak Azam ini ada satu ide lagi. Ya. Tanya dulu kepada diri kita, benar nggak kita fight? Kalau kemudian ditawari SP3 sudah mau pindah, ngapain? Corek tuh.
100 miliar. Nggak tahu saya itu, gak ada bukti Pak. Saya ngomong cuma ada bukti. Berjuangan itu apakah yang begitu akan terjadi sama kita? Pertanyaan kepada diri kita. Iya. Malu. Mau alasan segala macam cara begitu. Karena apa Pak Ibu? Ini saya ingatkan, kita 350 tahun dijajah Belanda itu bukan karena Belanda itu hebat. Enggak, saya udah ke Belanda ke sana. Kalau ke Belanda itu kita lompat-lompat tuh dia tenggelam. Saking kecil negara itu. Dia hebat karena kita bangsa pengkhianat. Di Ponorogo ditangkap Belanda, digantung karena pengkhianatan Sentok. Patimura digantung, ditembak digantung Belanda karena pengkhianatan. Sampai ke Imam Bonjol, sampai ke Cunyadin. Karena apa? Karena dikasih roti Pak. Dulu dikasih roti Belanda, sekarang dikasih roti sama Belanda rambut hitam alias kulit pedih. Maukah kita seperti itu? Pertanyaan kepada diri sendiri. Jangan teriak-teriak begini nanti pas mau pemilu pada diam karena udah terima bansos. Begitu. Terima kasih yang terhormat Pak Tanko, Pak Marwan, Pak tokoh-tokoh. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu. Mohon maaf bila kata-kata saya terlalu tidak pas. Saya tetap bersama dengan aura semangat ini. Saya berdoa semoga berhasil dan sukses menuju tujuan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bulan yang lalu di depan KPK di podium orang berteriak-teriak pada saat Pak Napoleon melakukan orasinya. Kapolri, maksudnya diminta jadi Kapolri yang baru. Tapi beliau menjawab, saya sudah pensiun. Pak Napoleon, kalau masyarakat sudah bisa mengambil kedaulatannya, apa yang tidak bisa? Memanggil Sri Mulyani pun yang sudah diberi jabatan di Amerika, kita akan mampu menahan dia. Ada undangan juga kepada Bapak Ugroseno yang mantan Kapolri. Beliau sudah menyanggupi hadir, Kapolri. Tapi pagi tadi izin mendadak sakit. Tapi ada satu orang mantan narapidana yang diundang juga oleh Mbak Nur. Tetapi dia YouTuber. Ya. Dan kami sengaja menahan Pak Refli karena Pak Refli tadi dimintai pertanyaan yang harus menjawab buat dia. Baik, Pak Edi Mulyadi, kami silakan. Persaudaraan tamu-tamu. Ya udah jangan hidup-hidup jangan. Hidup Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya ingin seperti Jenderal Sunarko dan tadi Syekh Yusuf Martak. Gue udah nggak percaya. Senior saya juga Kang Maron juga kayak, gue nggak percaya gitu ya. Cuman begitu saya Didu ngomong kayak tadi, saya pikir apa iya gitu ya. Apa gitu kan. Saya sebetulnya sudah mendengar saya Didu dan kawan-kawan ada 5 orang itu dipanggil kemarin sore. Ada Jenderal Bintang 4 tiba-tiba telepon saya, Mas begini begini, yang bener, iya begini benar. Tadi pagi saya coba kontak saya Didu, dia bilang ntar saya ngomong di sini aja katanya. Sudah. Jadi saya salah satu yang membuat kita bertahan adalah harapan. Kalau kita nggak ada harapan, kita udah nggak tahu. Tergantung harapannya seperti apa. Kita berjuang dengan gaya masing-masing. Pak Narko dengan meledak-ledaknya dengan 2 kosakata yang sangat populer, picek dan budak. Itu karena beliau punya harapan. Sementara saya Didu berjuang yang lewat jalur irama suka ya dulu itu. Bamri Samsudin juga karena ada harapan gitu loh.
Tapi kalau dengar ceritanya, saya waktu kemarin ke Aceh Tamiang, pulang mampir dulu ke Medan, ketemu dengan Saganda Nenggolan. Di Medan, janjian, udah ngopi. Saganda bilang, gue diundang Prabowo 7 jam. Dan seperti biasa, dia ngoceh sendirian. Panggung, lu siapa aja yang bukan tentara, bukan kabinet, 2-3 nama lagi yang swasta. Selebihnya kabinet dan jenderal-jenderal, termasuk Zaki Anwar Makarim segala macam dan sebagainya. Nah, 7 jam itu ngoceh sendirian. Kan gua nggak tahan juga ya. Gua angkat tangan, maaf Pak Presiden, saya boleh nanya? Oh, kaget juga Prabowo. Tapi itu diapresiasi oleh Zaki Anwar Makarim ketika kemarin di rumah saya duduk, saya sempat ngobrol sebelum acara dimulai. Wah, keren juga tuh Saganda tuh, gue demen tuh kan sebelahan tuh kan. Jadi ada semacam kita bisa beda pendapat, ada semacam suasana baru yang saya dengar. Yang biasanya monolog, one way segala macam, ketika ketemu Saganda dia mau mendengarkan. Ketika ketemu saya di Idu, bahkan kalau ceritanya agak detail, itu interaktif. Kalimat-kalimatnya, saya akan laksanakan semua yang kalian tuntut. Tapi jangan ajari caranya. Nah, kan gitu kan? Jangan ajari kami caranya. Justru itu dipersoalkan oleh kita sebagian besar, termasuk saya dulu tadi. Saya percaya niat baiknya, tapi saya capek dengan caranya. Dan katanya, kemarin juga ada kalimat, Bapak dikejar waktu. Nggak bisa terus strategi begini begitu, Bapak dikejar waktu. Meleset sedikit, Bapak selesai. Tadi walaupun teman kita Refli Harun, kalau kita fokus ke Gibran, jangan sisi politiknya, ya kan? Ada sisi-sisi yang pasal 7A-nya ada masuk. Iya, memang betul. Cuman dalam perspektif publik, ya sisi politiknya muncul juga, nggak bisa kita hindari gitu loh. Walaupun nanti kalau kita misalnya masuk kepada proses pemakzulan, ya sisi politiknya kita singkirin juga. Cuman begitu kita bicara sisi politik, ini Prabowo kata saya dulu dan kawan-kawan kemarin, Bapak dikejar waktu. Nggak bisa dengan terus cara masih sendiri yang sur sendiri gitu. Kalau enggak, Bapak akan selesai oleh yang disebut SOP tadi. Nah, sekarang saya ingin menguatkan hati saya, walaupun saya berkali-kali saya harus berjuang keras mempertahankan stok husnuzon saya kepada Prabowo yang tiap hari dia menguras kesabaran kita, menguji kepada rakyat kita Indonesia, dan sekaligus menguras stok husnuzon. Cuman dari cerita saya diri tadi, kita kasih waktu lah. Tadi Refli tanggal Oktober, ya. Terlalu lama. Enggak beliau. Beliau tanggal Oktober. Oke. Lalu ada lagi kalau khusus spesifik Sigit 1 bulan. Nah, saya mau kasih khusus spesifik Sigit lagi. Kita kasih waktu lagi buat saya ya, bukan kita, saya. Saya lebih singkat lagi karena konon katanya kemarin waktu saya dan kawan-kawan bicara, tunggu akan ada kejutan. Buat saya di Mulyadi kejutannya adalah copot Sigit. Kalau enggak, ya apa boleh buat, omong-omong juga kan begitu kan ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.